Shalom, selamat sore Bapak Mama Saudara-saudari yang ada dalam setiap rumah tangga untuk berbakti pada sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua, dengan harapan bahwa ketika kita ada dalam persekutuan kita, semua kita ada dalam keadaan sehat, dan tentu itu terjadi oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ada dalam persekutuan dengan Allah ketika kita sudah ada pada tempat duduk kita masing-masing. Karena itu, mengawali ibadah pada sore hari ini, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami boleh ada dalam persekutuan keluarga kami di tiap-tiap rumah tangga. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menghampiri Engkau, dan biarlah kuasa Tuhan menjadi nyata atas setiap kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dan berkatilah setiap hati kami, serta terimalah persembahan kami. Amin. Kita kembali melakukan Kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Nikmat surga turunlah, mendiami hati kami.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap kami dalam hati yang resah, kami selalu merindukan agar kami beroleh ketenangan dan kedamaian. Karena itu kami bisa mendapatkan semuanya itu jika kami menghampiri Allah bersama-sama dengan membaca, mendengar, merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Kita tandai bagian firman Tuhan itu dan bersama-sama kita menghampiri Allah dalam doa, memohon pertolongannya melalui Roh yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, terpujilah Engkau Allah yang kekal, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Bersama-sama dengan setiap anggota keluarga, kami ada dalam persekutuan yang indah pada sore hari ini. Kami hendak menghampiri Engkau untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kuasailah hati batin kami serta pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat memahami, mengerti, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36, demikian bunyinya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah jauh pembacaan bagian firman Tuhan untuk kita semua. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca dan hendak merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup yang Allah anugerahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kakak adik semua yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Kiranya ketika kita ada dalam persekutuan kita di setiap rumah tangga, semua kita ada dalam keadaan sehat. Dan bukankah itu menjadi harapan dari setiap kita? Tentunya harapan itu akan terwujud jika sebagai manusia kita senantiasa untuk tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, serta juga mengingat akan Allah dalam setiap nafas hidup kita.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Hidup dalam dosa sama dengan hidup di bawah bayang-bayang maut. Saya ulangi, hidup dalam dosa sama dengan hidup di bawah bayang-bayang maut. Mengapa? Karena akibat dosa adalah maut. Tentunya ini sesuatu yang menakutkan, bukan? Namun itulah yang harus kita dapatkan ketika dalam kehidupan kita tidak mau memberi hidup ini untuk hidup dalam Dia, atau hidup sebagai anak-anaknya, atau hidup sebagai muridnya. Bapak, Mama, saudara-saudari, bicara tentang hidup sebagai anak-anak Allah dan hidup sebagai anak-anak dunia, ini adalah dua pilihan. Dan dalam dua pilihan ini rupanya anak-anak hidup sebagai anak-anak dunia itu tawarannya lebih menggigit atau lebih menarik dibandingkan dengan hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau hidup sebagai anak-anak Allah itu sepertinya memiliki banyak aturan, dan aturan itu sudah ada dan harus dilakukan. Kita harus hidup seperti ini, begini, begitu. Namun ketika kita mau hidup sebagai anak-anak Allah dengan mengikuti segala kehendak dan aturan daripada Allah, kita akan memahami dan mengerti tentang arti sebuah kebenaran, dibandingkan kita mau hidup sebagai anak-anak dunia. Hidup sebagai anak-anak dunia untuk saat ini sangat menyenangkan, untuk saat ini sangat membuat hidup kita memang dia memberikan sesuatu yang luar biasa, namun tidak menjanjikan kedamaian bagi kita. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam dua pilihan ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Yesus, bahwa ketika kita sudah memilih keputusan untuk percaya kepada Dia, hidup sebagai muridnya, mau melakukan kehendaknya, hidup di dalam firman-Nya, tentu kita akan bisa memahami kebenaran. Dan kebenaran itu akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kebenaran itu akan membuat kita beroleh keselamatan. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Dia. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam pengajarannya dan menyampaikan tentang siapa dirinya sebenarnya, bahwa Ia adalah anak Allah, Dia berasal dari atas, dari Bapa, dan siapa yang percaya kepada Dia tentu dia akan melihat akan Allah. Namun rupanya tentang identitas daripada Yesus ini, orang-orang Yahudi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Terhadap mereka yang percaya dan mau mengikuti Dia, Yesus tetap mau menerima dan menuntun mereka, serta mengingatkan mereka untuk mari hidup dalam kehendaknya, hidup sebagai anak-anaknya, hidup di dalam firman, hidup sebagai muridnya. Artinya melakukan segala perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadangkala kita berpikir bahwa hidup kalau sesuai kehendak Tuhan itu dia gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena ketika kita memiliki keinginan
kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan, selalu saja kita digoda oleh dunia dengan berbagai hal. Karena itu ketika kita tidak kuat, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak akan beroleh kemerdekaan. Apakah kita mau hidup di dalam dosa sepanjang anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita? Tentu saja tidak. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam penegasannya terhadap orang-orang Yahudi, ketika mereka mau percaya kepada Dia, maka mereka akan memahami apa arti dari kebenaran yang Ia jelaskan kepada mereka. Ketika mereka mau hidup di dalam Dia, ketika mereka mau melakukan segala kehendaknya, rupanya jalan menuju Dia itu sudah terbuka. Artinya bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian dari kita jika kita percaya kepada Dia. Namun kalau kita mau hidup di dalam dosa dan kita tidak percaya kepada Dia, nah ini soe berat. Karena itu Bapak Mama, ajakan daripada Yesus dan penegasan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beroleh kemerdekaan, kita memahami kebenaran, maka kita akan bisa menjalani hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita sudah mengerti. Namun ketika kita mengerti dan kita tidak mau melakukan, itu adalah sebuah dosa besar. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, mencuri, kita tahu itu sudah dosa. Namun kita tetap melakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini satu contoh. Masih ada contoh yang lain lagi yang ada dalam kehidupan kita. Namun saya berikan hanya satu contoh. Karena itu yang salah jangan lagi kita melakukan, karena kita akan menjadi hamba dari dosa. Padahal kita tahu bahwa Kristus, Dia telah mati dan telah menyelamatkan kita. Oke, kita mengaminkan itu. Namun dalam perjalanan kehidupan kita hanya mau tahu dan mau mengerti lalu tidak melakukan. Apalah arti kita hidup di dalam dosa dan kita menjalani hidup ini ada di bawah bayang-bayang maut. Bapak Mama, saudara-saudari, ketika kita hidup di bawah bayang-bayang maut, sebenarnya ini sesuatu yang menakutkan. Sebab kita sendiri tidak mau untuk keluar dari keadaan itu. Bukankah saat ini ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat, kita terus diingatkan untuk mendekatkan diri dengan Allah, terus berefleksi akan kehidupan kita, dan kita akan mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Kita akan mengetahui kebenaran itu yang sebenarnya, bahwa Allah itu Dia penuh dengan kasih, bahwa Allah itu Dia selalu mau menerima dan menunggu kita untuk memberikan kemurahannya pada setiap hati yang menanti dan menunggunya. Karena itu mari kita menjalani hidup di dalam pergumulan ini tidak dengan membebani hidup kita dengan perilaku kita yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Kita sudah punya banyak beban saat ini. Namun dalam hidup yang kita jalani, kita membebani hidup kita ini dengan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Itu sebuah beban. Padahal kita beban yang satu COVID-19 ini belum selesai. Kita masih bergumul bagaimana kita menghadapi. Entah kapan kita bisa keluar dan tidak ada lagi virus ini. Tidak ada yang tahu. Namun kita terus diingatkan untuk mari berefleksi agar hidup kita ini terus diperbaharui. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka yang percaya kepada Yesus,
Mereka adalah orang yang mau membaharui diri mereka. Karena itu mereka mengikuti Dia. Dalam menjalankan tugas sebagai anak-anak, bukan saja hanya memiliki label sebagai pengikut dari Allah, sebagai murid-muridnya, tapi juga menjadi pelaku. Menjadi pelaku firman berarti kita mau menjadi saksi dalam hidup ini, melalui tutur kata kita dan melalui perbuatan kita yang nyata. Karena itu mari kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita terus memahami kebenaran yang Allah mau nyatakan kepada kita. Jangan membebani hidup ini dengan kesalahan dan dengan dosa yang selalu kita buat, tapi biarlah kita melepaskan agar kita memahami kebenaran Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Engkau terus mengingatkan kepada kami agar hidup yang kami jalani, kami tidak membebani dengan dosa dalam diri kami. Namun biarlah kami terus disadarkan untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh mengerti setiap kebenaran Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami beroleh kebebasan. Kami tidak terbelenggu karena dosa yang telah mengikat kami. Tuhan, terima kasih lewat perjumpaan walaupun secara virtual kami boleh bertemu, kami boleh saling mendoakan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah melengkapi dan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi mampu dan menjadi saksi di tengah-tengah hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga saat ini. Bapak Semi Abineno, Bapak Ferdi Bala, Bapak Andi Otemusu, Bapak Handri Bakudilak, Bapak Ade Putra, Bapak Agus Dobigo, Ibu Rin Lai Adu, Bapak Domingus Lai, Mama Yane Lai Siok, Bapak Stef Besi, Bapak Abed Fa'a, dan Ibu Marta Fanggi. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan dari setiap keluarga ini. Bahkan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, Allah, biarlah Engkau senantiasa menuntun mereka. Kehidupan berumah tangga sebagai suami dan istri, orang tua dan anak-anak, Allah menguasai mereka dan menuntun mereka dalam hari-hari yang mereka jalani. Pekerjaan yang mereka tekuni, usaha yang mereka gumuli, Tuhan tetap terus menolong mereka, sebab Engkau adalah Allah, sumber berkat kehidupan kami. Padamu kami memohon ya Tuhan, anugerahkanlah bagi setiap kami kekuatan dan kesehatan, dikala kami harus bergumul, berjuang dengan virus corona yang melanda dunia ini. Kami tidak bisa sendiri, kami menyadari akan hal itu. Namun kami terus memohon kepada Tuhan, beri kami hikmat, agar kami mampu untuk tetap terus taat pada protokol kesehatan,
Ketika kami taat kepada protokol kesehatan, kami menjaga kesehatan kami, namun juga kami menjaga kehidupan dan kesehatan dari orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, mari anugerahkanlah kepada setiap kami hati yang bijak, agar kami mampu untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berdoa bagi setiap mereka yang terpapar COVID-19, bagi mereka yang telah pulang sembuh dari COVID-19. Tuhan tetap terus menolong, menguatkan, dan menuntun mereka dalam kondisi mereka saat ini. Tuhan adalah Allah yang selalu mau menolong setiap kami. Ya Bapa yang di surga, Engkau memberkati pelayanan kami di minggu ini. Biarlah Allah menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan untuk kami terus berefleksi terhadap kondisi ini, kami pun diingatkan untuk menghampiri Engkau, membawa diri hidup kami, dan juga mengajak keluarga kami agar kami bisa mengambil bagian dalam puasa sebagai sebuah bentuk bahwa kami manusia yang memohon pertolongan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami selalu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah media yang dipakai untuk saat ini, berkatilah singers organis, dan Tuhan menyempurnakan seturut kehendak-Mu. Kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Allah, Engkau memberkati dan menguduskan. Sempurnakanlah seturut dengan kehendak-Mu, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 410 kita nyanyikan untuk memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertaimu dalam hidup yang dijalani. Kiranya kasih dan kemurahan Allah tetap terus melingkupimu kemanapun engkau berjalan. Tuhan menyertai dan memberkati keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati dan menolong kita dalam perjuangan hidup kita semua. Salam.